Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita yang kedua, yaitu tentang materi logam feru. Di mana logam feru ini kita akan belajar tentang material logam feru. Yang pertama yaitu kemarin sudah saya singgung tentang apa sih logam itu. Logam adalah didefinisikan sebagai unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat liat, kuat, keras, penghantar listrik dan penghantar panas, mengkilat, dan pada umumnya mempunyai titik cair yang tinggi. Di mana logam feru atau logam besi yang biasanya kita sebut adalah mengandung unsur Fe, yaitu unsur besi. Nah, cabang ilmu logam yang bersifat spesialisasi ini banyak yang mendukung, terutama pada fisika metalurgi, di mana fisika metalurgi ini adalah bagian dari ilmu logam yang mempelajari tentang cara-cara pemisahan logam dari biji logamnya terhadap ikatan zat-zat pengotornya dengan pengolahan teknis sehingga pada akhirnya diperoleh logam yang siap pakai. Dan ini juga membutuhkan beberapa proses tahapan gitu. Lalu ada metalografi. Metalografi ini adalah yang kemarin saya singgung, kita belajar tentang mikroskop, kita melihat kedalaman isi logam gitu ya. Isi logam, apakah butiran-butiran penyusunnya itu berbentuk kecil atau berbentuk logam atau ada rongga gitu ya. Dimana metalografi ini yaitu ilmu logam yang mempelajari dan menyelidiki tentang sifat-sifat serta struktur logam dari apa yang terlihat secara visual dengan menggunakan mikroskop. Tanpa mikroskop kita tidak dapat melihatnya. Itu. Lalu fisika logam. Nah, di mana fisika logam ini kita mempelajari tentang sifat-sifat fisisnya. Sifat-sifat fisis dan mekanisnya baik logam tunggal maupun logam campur yang biasa disebut dengan paduan. Bahasa kerennya adalah alloy. Nah, itu. Sifat kekuatan bahannya, sifat listriknya, sifat kekenyalannya, dan yang lain-lain. Lalu di kimia logamnya, kita mempelajari dan menyelidiki terutama sifat-sifat logam dari sudut susunan kimiawi. Gitu. Sifat ketahanan terhadap korosi, kemampuan terhadap proses pengelasan, heat treatment proses. Heat treatment itu adalah perlakuan panasnya ataupun yang lainnya. Sehingga kita di kimia logam ini hanya mempelajari tentang korosi dan kemampuan pada proses pengelasan dan perlakuan panasnya. Lalu jenis logam feru. Nah, jenis logam feru ini banyak, terutama pada besi tuang. Kemarin juga sudah saya singgung. Dia mempunyai komposisi besi dan karbon dengan kadar karbon sekitar 4%. Sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Gitu. Kalau besi tempa, dia mempunyai komposisi tempa yang hampir 99%. Besi murni, tidak ada campurannya sama sekali, di mana sifat pada besi tempa ini liat, gitu, tidak dapat dituang. Gitu. Nah, jenis logam yang selanjutnya yaitu adalah baja lunak. Dia mempunyai komposisi campuran besi dan karbon yang mempunyai kadar karbonnya 0,1% sampai 0,3%. Dia mempunyai sifat dapat ditempa dan liat. Baja karbon sedang merupakan komposisi campuran besi dan karbon yang mengandung karbon sebesar 0,4% sampai dengan 0,6%. Sifatnya kenyal dari yang keras. Baja karbon tinggi mempunyai campuran besi dan karbon. Ini penyusunnya ya, campuran besi dan karbon, di mana kadar karbonnya 0,7% sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disebut keras dan dimudahkan. Artinya dimudahkan ini
bisa diproses untuk dalam proses pemesinan maksudnya. Gitu. Nah, lalu ada baja karbon tinggi dengan campuran. Nah, komposisi baja karbon tinggi ini ditambah dengan nikel ataupun koper ataupun yang lain, sifatnya rapuh, tahan suhu tinggi, tanpa bilangan kekerasan, dapat disepuk keras dan dimudahkan. Ini adalah jenis-jenis karbon yang jenis-jenis logam feru yang harus kita pelajari. Gitu. Lalu, nah ini adalah unsur logam. Ini adalah unsur logam yang ada di perut bumi, gitu ya. Yang paling tinggi ini adalah unsur aluminium. Dia mempunyai 8,13% unsur logamnya. Lalu disusun dengan iron. Iron ini adalah ya besi tadi, biji besi. Itu 5%. Lalu kalsium dan yang lainnya sodium, potasium, magnesium dan lain-lain. Ini kandungannya. Dan ini yang ada kandungan ini dalam perut bumi. Ini masih belum bisa diolah. Ini ada campuran dan kotoran-kotoran yang lain. Sehingga untuk mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam logam yang ada di perut bumi, kita harus proses untuk mendapatkan biji besinya, itu big iron-nya, sehingga nanti dapat diproses lebih lanjut. Nah, proses pembuatan besinya adalah ini tahapannya. Logam besi yang diperoleh melalui serangkaian proses pemurnian dan reduksi biji besi yang disebut dengan besi mentah atau besi kasar, atau biasa disebut dengan bahasa tekniknya adalah big iron ini. Lalu bahan yang paling banyak dan luas aplikasinya di bidang rekayasa adalah logam dan paduan berbasis besi. Kemarin sudah saya singgung, kalau kita ingin mengetahui sifat-sifat mekanis, sifat-sifat yang lain dari logam itu bisa dicampur dengan paduan logam yang lain. Artinya kita akan mengetahui sifat-sifat yang baru dari logam itu sendiri. Akhirnya dengan proses pencampurannya, gitu ya, proses pencampurannya, sehingga pada sifat mekanis yang diperoleh dari bahan itu tadi akan berpadu berbasis besi alloy, biasanya itu ya, bahasa kerennya virus alloy, besi paduan, gitu ya, besi paduan yang sering digunakan untuk aplikasi rekayasa, yaitu besi karbon dengan kandungan karbon tertentu beserta unsur-unsur paduan lainnya. Apakah bisa Pak tingkatan karbonnya dinaikkan? Bisa. Harus mengetahui dulu. Kenapa kok harus ditingkatkan? Apa yang sampean ingin lihat di sana? Meningkatkan kekerasannya Pak, bisa dicampur dengan unsur yang lain, bisa. Dan itu ada pasangannya. Nggak bisa kalau hanya melihat ini aja Pak, boleh nggak bisa. Itu ada salah satu untuk pasangannya. Kalau perlakuan panas atau heat treatment itu biasanya dipadu dengan pasangan untuk metalografi untuk melihat struktur yang ada di dalamnya. Karena pada unsur besi jika dipanaskan 0,1%-nya saja dia akan mengalami perubahan struktur di dalamnya. Nah, ini adalah ini digunakan dalam keadaan murni ya. Tuh. Keterbatasan sifat-sifat mekanisnya. Nah, keterbatasan sifat-sifat mekanisnya ini besi itu tadi harus diolah. Nggak bisa langsung diproses untuk mengetahui sifat-sifat mekaniknya. Makanya dia harus dicampur dengan unsur yang lain untuk mengetahui sifat-sifat yang terbaru. Di mana besi yang mengandung unsur paduan besi karbon sering digunakan dalam aplikasi rekayasa. Mungkin untuk bagaimana kita bikin plat yang tahan anti peluru.
tidak bisa ditembus dengan peluru ukuran 3 mm umpamanya. Nah, ini harus diaplikasikan ke rekayasa itu. Nah, di dalam rekayasa unsur karbon di dalam larutan besinya itu juga akan mempengaruhi yang cukup signifikan terhadap peningkatan sifat mekanik pada besi itu tadi. Karena di sini sampai akan mengetahui bagaimana melihat sifat-sifat mekanik yang terbaru, sifat-sifat dari unsur logam itu sendiri jika dicampur dengan unsur karbon yang lain, unsur logam yang lain. Nah, selebihnya ini bisa melihat ini adalah dapur furnace ya, dapur tinggi yang bisa diproses pada untuk proses pembuatan besinya. Nah, di sini ada iron tube, stone, ini tempat masuknya biji besi. Lalu di sini ada tipe segitiga untuk pemisahan. Mungkin ini ada yang waste gases atau dibuang kotoran-kotoran yang tidak masuk gitu. Nah, di sini diproses dengan unsur 400 derajat. Lalu diproses di dalamnya sini agar dia akan sampai sini. Nah, pada suhu 1800 Celcius dia akan mulai mencair, mulai meleleh, maka dibuat lagi. Cairannya masuk sini. Ya. Nah, ini ada dapur, sekilas gambaran sketsanya untuk dapur pembuatan besinya seperti ini. Nah, oke sebentar, ini ya. Oke, gangguan signal. Ya ini serba-serbinya daringnya itu di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis utama biji besi, di mana di dalam biji besi tadi itu masih kotor dan mempunyai unsur-unsur yang tidak kita ketahui. Salah satunya adalah unsur hematit. Hematit ini kita diperoleh dari proses kimiawi yang disimpulkan dengan Fe2O3. Dia mempunyai 40% sampai 65% kandungan besi dan merupakan biji besi yang terbanyak dan dapat dipadati, di mana besi hematit ini berwarna hitam, coklat hingga kemerah-merahan. Nah, karena kita nggak tahu pada biji besi itu kan modelnya juga bermacam-macam, gitu ya. Warnanya juga bermacam-macam. Lalu ada lagi jenis utamanya yaitu besi magnetik Fe3O4. Dia mempunyai 72,4% kandungan besi dalam keadaan besi ini dan dapat dalam bentuk tanah atau batu bata, di mana ia mempunyai sifat-sifat magnet dan berwarna kehitam-hitaman. Hitam-hitaman. Ya. Lalu ada biji besi pirit. Dia mempunyai kandungan besi sebanyak 50% dan 50% lagi dia belerang. Hingga warnanya agak keemasan dan didapati dalam bentuk ablur ataupun biji. Biasanya ini kayak model-model serbuk tapi masih agak kasar gitu. Nah, lalu unsur lagi besi limonit. Dia mengandung besi sebanyak 20% sampai 55% dan kandungan airnya sebanyak 40%. Warnanya agak kuning coklat, tetapi apabila air dikeluarkan, besi akan berubah warna menjadi biji hematit. Gitu ya. Nah, kita belum tahu memang bagaimana sih Pak bentuknya biji besi ini. Gitu loh. Kalau sampai coba ke daerah mana ya, yang ada itu di daerah Suwoyo kalau tidak salah, insya Allah mungkin masih ada itu pengolahan pasir besi. Nah, kalau sama ingin main-main silahkan main ke sana, coba Pak ingin tahu Pak, siapa tahu kalau itu masih bisa produksi, bisa untuk tempat untuk PKN gitu.
mulai sekarang sudah dimulai kemana saya harus PKN. Nah, jauh-jauh harus kita jadwalkan sehingga kita akan tahu ojo umek nih Pasuruan wae cek ngerti kepada Bowo gitu. Lalu ada yang lain besi takonit, dia mempunyai 25% hingga 30% kandungan besi, warnanya agak kemerah-merahan atau kehitam-hitaman dan diperoleh dalam bentuk batu-batu kecil gitu ya, batu bata kecil. Nah, ini adalah besi yang berkarbonat. Dia mempunyai kandungan besi kurang dari 30% dan selainnya kandungan karbon dan fosfor. Warna bijinya agak kelabu. Lalu ada besi sulfida, dia mempunyai kandungan sulfur sebanyak 50% dan berwarna keemasan. Lalu besi silikat. Nah, kalau besi silikat ini mengandung 50% kandungan silikon, merupakan bahan yang penting dalam pengeluaran besi. Biji besi silikat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu komposit, sulfurit, fluorit, ataupun minisotit. Nah, pada kandungan biji besi yang sederit atau karbonat besi ini, dia mempunyai kandungan besi sebanyak 30% dan berwarna coklat kuning-kuningan, serta terdapat berlapis-lapis dengan batu yang lain, terutama dengan batu yang berkarbon. Nah, itu tadi adalah unsur utama dari biji besi. Nah, sekarang ciri-ciri besi. Ciri-ciri besi ini yaitu grade, mengandung sebanyak mungkin oksida besi. Lalu kepadatan tidak terlalu padat atau terlalu rapuh. Kemungkinan mempunyai kandungan bahan asing yang serendah mungkin. Keseragaman mempunyai komposisi yang seragam dari sekelompok ke kelompok yang lain. Jadi ini ciri-ciri besi ini nggak umum kan, artinya besarnya ukurannya 3 mili ya 3 mili semua, enggak, tapi bervariasi bermacam-macam itu cirinya. Dan biasanya yang kita temui itu yang warnanya agak kehitam-hitaman gitu. Lalu ini pengolahan biji kasar atau pig iron menjadi bahan baku yang sering kita sebut dengan raw material, karena pada proses pembuatan besi itu kita masih perlu tahapan-tahapan yang harus kita lalui, di mana besi diperoleh tidak dalam keadaan ini, bahkan bercampur dengan bahan yang lain, entah itu campuran dengan pasir, dengan unsur yang lain. Ini harus kita pisahkan terlebih dahulu. Kalau ada yang daerah mana ya, agak ke Pasuruan sedikit, Rembang ke mana, ke timur arah ke Probolinggo itu ada Jawa pengolahan biji besinya selain di Suwoyo kalau salah. Lalu besi merupakan salah satu bahan teknik yang paling sering digunakan, paling sering diperbaiki sifatnya, paling sering dirubah komposisinya. Nah, ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan riset dan penelitian sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Karena pada proses besi ini kita campur dengan unsur yang tadi, kita akan mengetahui sifat-sifat yang baru. Sekali lagi bisa dicampur dengan apapun dan dia akan menghasilkan sifat-sifat mekanik yang baru. Nah, ini. Nah, semuanya itu yang tadi saya jelaskan dari awal itu tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan diagram FE3C. Apa FE3C itu? Diagram besi, diagram keseimbangan besi. Itu. Di mana diagram FE3C ini merupakan alat penting untuk memahami struktur mikro dan sifat-sifat baja karbon. Baik itu baja logam paduan besi dengan karbon, paduan besi dengan selain karbon, gitu ya.
fosfor dengan yang lainnya, ini bisa dilihat untuk sifat strukturnya, sifat besi tadi itu melalui diagram Fe3C. Di mana Fe3C ini bisa kita lihat melalui struktur mikro, ya, struktur mikro atau struktur kristal yang berbeda pada temperatur yang berbeda. Kalau sampai tahu besi tempa, kenapa sih besi tempa itu harus dibakar sedemikian rupa sampai panas merah membara itu tadi? Karena satu, untuk memudahkan kita bentuk. Karena kalau kita panaskan, besi itu akan menjadi lunak. Tapi pada besi tempa, batasnya, temperaturnya masih di bawah titik cair, sehingga nggak masalah. Mau dibakar sepanas apapun, dia tidak akan mencair. Karena besi bisa mencair pada suhu yang keberapa tadi? Halo? Suhu berapa? Titik cair dari besi. Halo? Hilang kabeh? Ya, sekitar 1800 derajat Celcius. Ya, ini adalah diagram Fe3C-nya. Ini adalah diagram Fe3C. Nah, di mana pandai besi itu masih di daerah sini, pandai besi itu masih di sekitar sini, masih 1000 sekian, masih masih di bawah apa 1000 ya, paling paling kantor ya 1000 lah, wis 1000 derajat itu. Nah itu, ini masih dalam unsur ini. Nah, unsur ferrit dan ferritnya ini masih ada. Nah, jika besi ini dipanaskan lagi di atas 1300, nah, di atas 1300 ya, mungkin 1400, maka struktur yang terjadi ini adalah gamma dan deltanya di sini. Nah, struktur ini juga masih belum merubah suhu temperatur dari besi paduan, dari Fe3C ini masih belum bisa merubah struktur yang ada di dalamnya. Baru di suhu yang di atas 1600 dia akan membentuk austenit di dalamnya tadi itu. Nah, ini kalau yang tertarik di material, silakan dipelajari ini dengan baik, gitu ya. Silakan dipelajari dengan baik, di mana ini adalah kunci dari semua perlakuan panas. Ini adalah dasarnya, kuncinya perlakuan panasnya. Kalau ini di besi, dan ini adalah gas airnya, udah baja ini. Ya. Nah, ferrit. Nah, ferrit ini adalah salah satu bentuk larutan padat yang memiliki struktur BCC, body center kubik, di mana keadaan setimbang pada ferrit ini ditemukan pada temperatur ruang kadar karbon 0,05%, yaitu alpha ferrit, atau pada temperatur yang masih di bawah, yaitu delta ferrit. Sifatnya lunak, ulet, dan magnetik hingga temperatur tertentu. Larutan karbon dalam fase ini masih relatif kecil, masih fase austenitnya masih terlalu kecil, jadi tidak merubah unsur ferritnya ini. Nah, lalu austenit ini memiliki struktur atom BCC, di mana FCC ini adalah vis sentrofugik. Keadaan setimbang pada fase austenit ini ditemukan pada temperatur tinggi yang bersifat non magnetik dan bulat, di mana larutan kadar karbonnya lebih besar dari fase ferrit. Secara geometri dapat dihitung perbandingan besarnya ruang interlitisi di dalam fase austenit atau fase ferrit. Nah, ini dapat dihitung. Lalu ada simentit, di mana simentit ini merupakan stoichiometric intermetallic compound Fe3C yang keras dan keras. Dapat terurai menjadi bentuk yang lebih stabil, yaitu Fe dan C. Dia biasa disebut dengan fase metastabil. Dia berperan penting dengan membentuk sifat-sifat akhir dari baja, bentuk bola, bentuk lembaran, ataupun yang lainnya,
dengan partikel-partikel karbohidrat yang kecil. Bentuk ukuran dan distribusi karbon dapat direkayasa melalui siklus pemanasan dan pendinginan, di mana lintasan kredit ini rata-rata adalah parameter penting yang dapat menjelaskan variasi sifat-sifat besi itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk gambaran dari ferrit. Jika dia dipanaskan tadi itu maka bentuk strukturnya akan berubah seperti ini. Nah, ini ferritnya. Kalau dia dipanaskan dengan suhu tertentu, akan dinaikkan sedikit, maka struktur yang ada di dalamnya itu adalah berubah. Bentuknya seperti ini. Mulai agak lebar, yang kecil-kecil sudah mulai terbelah. Lalu simetrik juga gitu. Maka unsur ferrit dan ferritnya maka itu